Saya beli snack 1 kilo, terus saya beli bumbunya, saya beli kemasannya juga. Terus saya campur sendiri bumbunya, saya kasih formula sendiri, ketemu rasanya, ya sudah. Nggak perlu fokus kayak harus bikin dari nol, nggak harus. Halo teman-teman semua, kali ini sudah kelihatan ya di depan meja ini ada jajan. Jadi di episode ini kita akan membahas tentang sebuah bisnis jajan ya dengan Mas Fikri ya. Oke, Mas Fikri ini teman lama saya gitu ya. Oh, mungkin sudah kenalan berapa tahun Mas ya? 4 tahun? 5 tahun? Lebih 4 sampai 5 tahun yang lalu. Nah itu ada di kelas bisnis dulunya ya. Jadi dulunya Mas Fikri ini adalah mentor saya di kelas waktu itu dari Equip Hubs ya Kanada gitu ya. Saya ikut program itu, ketemu Mas Fikri, salah satu tentor atau guru ya, gurunya itu adalah Mas Fikri ini. Nah, sebelum kita membahas soal bisnis nih Mas Fikri gitu kan, di sini kita itu harapannya bisa menginspirasi teman-teman yang ingin juga berwirausaha. Nah, kalau Mas Fikri sendiri ini kan jualan snack dan lain-lain. Apakah sebelumnya itu Mas Fikri juga ada beberapa usaha yang sudah dijalankan atau gimana, Mas? Kalau sebelumnya sih ada usaha yang saya jalankan dulu. Misalnya seperti kayak usaha jasa percetakan. Dulu juga saya jalankan. Itu juga pernah usaha jasa bikin website juga pernah. Pernah usaha servis komputer pernah. Banyak ya? Banyak juga. Juga pernah usaha ngajar desain waktu itu juga pernah. Banyak tuh. Padahal kalau dilihat kan Mas Fikri masih muda nih. Nah, tapi usahanya udah banyak. Itu mulainya dari kapan pertama kali wirausaha nih? Kalau inginnya sudah dari SMA sudah pingin. Tapi baru mulai berjalan tuh di waktu mulai lulus SMA. Oh, lulus SMA. Itu saya waktu itu ikut kursus desain grafis. Sehingga bisa akhirnya yaitu saya coba peluang jadi peluang usaha. Berarti sebenarnya tujuannya itu sudah ada sejak SMA ya. Sudah ada. Pengen berwirausaha, cuman karena belum bisa kali ya. Keadaan juga belum terlalu membantu mungkin kali Mas. SMA kan masih sibuk mikirin UNAS, mikirin ini gitu ya. Oke, tapi sudah lama. Nah, dari sekian banyak bisnis tadi itu ini kan banyak dicoba oleh Mas Fikri dan pasti ada cerita-cerita di baliknya itu ya. Nah, untuk memulai itu dulu gimana caranya Mas Fikri nih dari SMA ini ya? Yang usaha percetakan atau usaha murah-muring nih? Macam-macam. Berawal kenapa kok tiba-tiba pengen berwirausaha itu? Apakah gara-gara orang tua nyuruh atau karena apa gitu? Justru kalau dulu orang tua saya nyuruh itu masa jadi PNS atau saya kerja. Katanya dulu saya bilangnya gini, kerja itu yang pasti-pasti aja, nggak usah ngerja yang nggak pasti. Jadi pegawai negeri atau mungkin jadi di pabrik atau di mana. Nah, saya tuh nggak seneng. Saya lebih suka punya karya sendiri, hasil sendiri, kerja sendiri. Dan yang penting satu aja saya bukan orang yang suka terikat. Karena melihat berkaca pada diri sendiri ya. Bukan mengikuti karena disuruh orang lain dan gini-gini gitu Mas. Tapi kalau kan nggak sesuai dengan harapan orang tua nih Mas. Apakah proses dalam berbisnisnya Mas Fikri ini terganggu atau bagaimana atau bahkan diejek atau kayak gimana sama orang tua misalkan kayak gitu ya? Kan nggak didukung nih. Awalnya memang penuh pertentangan, diejek iya. Diejek, nggak didukung, bahkan diremehkan, direndahkan iya. Waduh, ini berat. Karena kan dulu ketika pernah mengalami kerugian ya tambah dibiarkan. Biar ngerasain kapok gitu kali ya. Ya mungkin. Tapi saya pernah pegang satu prinsip. Orang tua begitu. Sebenarnya mereka sama kita tuh sayang. Karena mereka tuh nggak mau lah kita itu masa depannya nggak jelas. Ya, pengennya kan orang tua kan pengennya kita yang pasti, yang jelas. Nah, kan usaha itu kalau mulai kan nggak jelas. Nah, saya punya prinsipnya gini prinsip saya. Orang tua sebenarnya mereka hanya butuh bukti. Sebenarnya mereka itu bukan melarang, tapi mereka butuh bukti. Mana buktimu? Mana bukti hasil usahamu? Tapi waktu itu aku dina ya sudah lah, biarin tak buktikan dulu. Menarik. Lah ketika sudah tak buktikan, ketika sudah mulai ada penghasilan tak buktikan, hanya mereka dengan sendiri bertahap meluluh dengan sendirinya. Ini gitu. Berarti bisa jadi tips and trick ya buat teman-teman yang baru mulai dan ternyata memang orang tua mungkin kurang mendukung misalkan kayak gitu ya. Buktikan saja gitu ya, bukan langsung down.
terus nggak bikin usaha akhirnya kan gitu. Oke, tapi tadi kan sempat bangkrut dan bahkan mungkin dikapok-kapoin gitu ya sama orang tua. Yang membuat Mas Fikri tetap bertahan kekeh untuk berwirausaha itu apa, Mas? Banyak faktor sebenarnya. Yang pertama gini, saya itu berarti kan gini, lulusan sekolah, sudah sekolah. Kalau saya lulus sekolah, cari kerja banyak orang yang sama. Oke. Tapi pada faktanya lulusan sekolah itu makin lama makin banyak. Tapi kan lapangan pekerjaan tumbuhnya nggak seirama dengan tumbuh lulusan sekolah. Jadi menurut saya gini, prinsip saya tuh ya bagaimana bukan mencari kerja, tapi bagaimana saya menciptakan lapangan pekerjaan. Oh, prinsipnya itu dipegang terus itu aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua gini, waktu itu sempet sih saya kerja ikut orang. Itu serang ibarat terganggu ibadah. Mau susah, mau berarti apa itu ya mau setor susah, pulang capek ya sudahlah. Saya usaha kan enak, saya bisa ngatur waktu sendiri. Ibarat juga lebih tenang, mau kemanapun di saat jam kerja juga bisa. Oke. Itu menarik. Jadi lebih fleksibel dan itu kayaknya lebih nyaman di dunia seperti itu ya bagi Mas Fikri. Oke, itu yang mempertahankan akhirnya membuat Mas Fikri tetap bisa berwirausaha. Yang ketiga begini, ada lagi satu lagi ini juga yang paling membuat saya semangat juga. Jadi gini, banyak itu anak-anak sekolah itu mereka ketika lulus mereka harapannya aku pengen kerja. Jarang saya melihat itu anak sekolah itu lulus pengen jadi wirausaha itu waktu itu jarang waktu itu. Oke. Jadi saya tuh kepingin lah, saya buktikan tuh punya usaha, berhasil, saya ingin jadi berarti mengajar lah. Siapa yang mau, berarti siapa itu yang sekiranya bagaimana membuat anak muda itu jadi seorang wirausahawan, kayak begitu. Jadi dengan awal dari pikiran yang nyeleneh, berbeda dengan teman-teman yang lain gitu, dan kekeh di situ, akhirnya sampai sekarang diajar. Dan bisnis yang ini adalah murang-muring ini ya akhirnya ya? Ya sekarang ini. Oke, baik. Nah sekarang kita akan coba nyentuh nih Mas ke murang-muring. Dari tadi percetakan dan lain, ujung-ujungnya kenapa kok lari ke bisnis snack nih Mas? Apakah peluangnya saking besarnya atau gimana nih? Enggak juga sebenarnya. Oke. Kalau peluang sih sama-sama besarnya. Semua usaha itu pada dasarnya ada gini, semua usaha itu pada dasarnya bisa. Nggak ada yang usaha ini susah, enggak. Yang susah itu kalau kita nggak tahu pasarnya dan nggak tahu cara masarinya. Oke. Jadi jangan takut usaha itu usaha itu kok gini, kok sepi, kok gini. Mungkin kamu salah pasarnya, atau mungkin kamu nggak tahu cara masarinya. Kayak gitu. Jadi keliru dalam membuat hipotesa, wah ini pasti rame nih karena pasti banyak akan beli ya. Tapi ternyata tidak ada pasarnya gitu ya. Bukan juga. Bukan juga. Atau gimana nih berarti kan? Itu gini ya, kalau dulu kan saya kan usahakan juga banyak ya. Dulu awal mulanya itu karena gini sih. Dulu saya banyak guru. Guru saya bilang gini, "Nak, kalau kamu masih ibaratnya masih muda, waktu itu usia masih berapa ya, sudah puluhan. Udah jalani apa aja semua yang kamu mampu. Jalani semuanya. Boleh. Nggak boleh tak? Nggak fokus." Guru saya bilang, "Boleh kamu nggak fokus. Jalani aja dulu semuanya. Terus kamu pilih di antara semua itu mana di antara semua itu yang kamu sering mendapatkan rezeki nggak terduga dengan cara yang mudah. Ibaratnya gampangan itu kamu nggak sorok gitu loh. Sorok itu bahasa Indonesianya susah. Ya, kamu nggak usah payah mendapatkan rezeki yang besar. Itu salah satunya di keripik ini. Jadi dari berdasarkan apa tadi petuah ya. Lah waktu itu saya jalan keripik ini saya masih nyabang dengan usaha yang satunya. Oke, akhirnya tapi ternyata dilihat banyak rezeki nih dari usaha ini justru gitu ya. Rezeki nggak terduga. Biasanya juga nggak terus susah payah gampangannya waktu itu. Jadi ini saya milih ini untuk saya fokusi. Oke, baik. Menarik nih teman-teman. Jadi dari berdasarkan latar belakang itu tadi juga ya. Sebenarnya banyak usaha itu bisa sebenarnya gitu ya. Bisa. Nah, cuman memang yang akhirnya jatuh pada pilihan ini, murang-muring snack ini gitu ya. Nah, teman-teman kalau penasaran murang-muring snack itu mungkin berkunjung ke apa Mas? IG-nya ada? Ya namanya @murang-muring snack. Oke, nanti ada di kolom deskripsi juga ya @murang-muring snack. Nah, ini menarik juga pertanyaan yang mungkin akan sering ditanyakan oleh orang yang baru mulai usaha nih Mas. Saya mau bikin usaha snack kayak Mas Fikri, tapi brandnya gimana? Nah, apakah aku harus mikirin brand dulu atau gimana dulu nih? Kan soalnya punyanya Mas Fikri ini udah ada brandnya kayaknya namanya murang-muring ini ya. Gitu. Nah, kayak gimana menurut Mas Fikri ini? Usaha brand dulu atau gimana dulu ya, misalnya gitu ya. Sebenarnya saya sih simpel sih sebenarnya usaha itu.
Yang penting kamu punya sesuatu yang bisa kamu jual dulu. Oke, gak usah pusing terlalu mikir brand ini nanti bikin. Kadang malah pengusaha pemula itu fokus mikirin brand, tapi dia nggak mikir produknya itu gimana. Produknya itu misalnya saya kan di makanan ya, enak nggak makanannya? Brandnya bagus, ketika dimakan nggak enak, gimana? Ya bener laris, tapi orang kembali nggak? Kita fokusnya kan kalau usaha makanan, ya gimana supaya orang itu puas dan nyaman sehingga mereka mau repeat order. Oke, fokus ke kualitasnya tadi ya. Belakangan. Masa dulu awalnya brandnya ala kadarnya dulu. Dulu apa nih? Bocorannya dulu. Namanya brand Raja Wali. Oh, sudah Raja Wali. Oke. Nah, tapi kenapa kok dari Raja Wali akhirnya pindahnya ke nama Morang-Muring itu kenapa, Mas? Ini nama awalnya. Dulu itu kan juga memang namanya Raja Wali. Tapi saya dulunya itu nggak langsung usaha snack. Dulu saya sempat jadi salesnya snack. Sempat jadi salesnya snack. Jadi saya keliling ke sekolah-sekolah, sampai itu ke kantor-kantor. Tapi waktu itu karena ada aturan yang melarang untuk plastik masuk ke sekolah waktu itu ya, Green ya. Jadi saya mikir sebenarnya bisa dapatkan pasar-pasar yang lain. Nah, saya nembak pasar-pasar online kayak gini. Terus kenapa kok namanya kok bisa Morang-Muring? Pada saya yang pertama itu namanya keripik moring, itu keripik khas Bandung. Moring. Keripik moring namanya. Singkatannya itu cimol kering. Oh, cimol kering. Kayak moring. Kenapa kok moring ya gitu? Cimol kering. Nah, sedangkan keripik ini kan di Jawa. Dan rasanya itu pedes. Waktu itu memang kan lagi booming pedes ya. Jadi memang ya saya ngambil tren yang itu lagi tren itu pedes. Sudah. Namanya moring saya asosiasikan. Apa sih yang dengan nama keripik asli ini tapi berasosiasi pedas. Akhirnya muncul nama Morang-Muring. Morang-Muring. Artinya marah-marah bahasa Indonesianya. Oke. Tapi dengan berubah nama tadi apakah customer lama itu menghilang atau gimana? Justru malah nambah customer baru. Justru tambah-nambah. Jadi sebenarnya brand itu mengikuti tadi, berarti produknya sebenarnya yang diikutin ya, bukan masalah brandnya ya. Kalau brand dulu, kalau produknya memang kurang bagus, masih belum kata produknya kurang bagus. Jadi brand itu orang gini, misalnya contohnya ya, saya punya brand Morang-Muring misalnya nih contohnya. Brandnya bagus, kemasannya keren. Ketika dimakan kok nggak enak. Ini brand ini tercipta kesannya jelek. Oh itu ya Morang-Muring itu kayaknya nggak enak itu tak, malah gitu kesannya. Oke. Akhirnya brand yang tercipta adalah Morang-Muring adalah yang tidak enak. Gitu. Oke, jadi nggak terlalu mikirin brand, nanti brand akan bagus sendiri ketika memang benar-benar produknya bagus gitu ya. Salah satunya itu, cuma nggak harus sempurna. Di awal nggak sempurna, yang penting gini acuannya itu. Acuannya adalah yang penting ngangenin. Ngangenin. Dari mana acuannya? Kalau datanya dari jumlah repeat order. Kalau memang udah orang banyak repeat, testimoni dan ngangenin, itu saatnya kita harus malah bikin brand. Oke, baik. Biar nanti enak nih ketika ngasih referral, ngomong ke orang lain gitu kan. Yes. Yang ini nih enak, ada namanya soalnya. Di awal-awal sih nama asal-asalan dulu sedikit nggak masalah di awal-awal loh ya, di awal-awal. Nanti kalau udah ada repeat, terbukti banyak yang suka, barulah kita harus mulai fokus gimana bangun brand yang tepat. Oke, menarik. Buat teman-teman yang mungkin mau usaha snack juga, jadi ya gak usah terlalu pusing mikirin masalah brand dulu, kayaknya produknya dulu nih yang harus. Ya jualan dulu. Gitu ya. Oke. Lalu ini mungkin Mas Fikri. Jadi mungkin di antara teman-teman ini mau jualan snack. Tapi kalau masalah produksi mungkin karena mereka sendirian atau mungkin karena waktu juga gitu kan. Mungkin ya ada beberapa kendala dan mereka mau jualan snack. Ada tips dari Mas Fikri nggak nih? Ada. Ini dulu saya mengawali snack ini juga sama sekali nggak produksi di awal, sekali. Loh gimana caranya? Gini, sekarang itu kan juga banyak UKM lokal khas daerah di Sidoarjo dan terutama ya, itu mereka bisa bikin snack. Mereka biasanya bikin grosiran. Nah, kita bisa nego ke sana. Kalau saya beli secara grosir kiloan, saya dikasih harga berapa? Dan saya dulu nego gitu. Siap. Jadi kita bisa ngambil banyak partai besar gitu ya. Saya ngambil kiloan. Tapi kalau kita repack yang langsung, jual langsung, itu kan akhirnya kan nggak ada ciri khasnya. Akhirnya saya bikin bumbu sendiri. Oke. Jadi saya beli keripik itu yang memang itu modalnya berapa sih? Nggak ada mas ribu. Waktu itu modalnya. Saya beli snack 1 kilo, terus saya beli bumbunya, saya beli kemasannya juga. Terus saya campur sendiri bumbunya, saya kasih formula sendiri, ketemu rasanya, ya sudah. Nggak perlu fokus kayak harus bikin dari nol, nggak harus.
Oke, menarik teman-teman. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang bisa kamu ajak kerjasama di luar sana. Bisnis nggak harus sendirian, tapi kamu mulai kolaborasi juga boleh kolaborasi. Menarik. Karena tadi dari ceritanya Mas Fikri juga, sebenarnya usaha snack ini kan berawal dari nyales dulu ya, usaha snack orang lain malah gitu ya. Oke. Berarti kalau teman-teman misalkan nih mau nyoba-nyoba dulu nih, usaha snack ini aku mau nyemplung misalkan kayak gitu, nyemplung ke dalam gitu. Bisa nggak nih kolaborasi dengan Mas Fikri nih? Jadi misalkan dengan produknya, brandnya gitu ya. Bisa ya, berarti tinggal informasinya ke Instagramnya aja berarti. Jadi gini, kalau misalnya kamu ingin usaha snack sendiri, untuk mengawalinya, kamu harus tahu dulu pasarnya gimana, dengan cara gimana, ya kamu jadi rasanya orang lain dulu. Nggak harus murah-muring. Kita sendiri saja juga menawarkan siapa yang mau boleh. Kalau produk ini misalnya Mas, saya sukanya yang pisang coklat, boleh, silakan cari. Mas, saya sukanya keripik jamur, di saya nggak ada, silakan cari yang lain, boleh. Yang penting kalian mulai dari result dulu. Ketika teman-teman udah mulai tahu pasarnya gimana, cara masaknya gimana, teman-teman boleh mulai untuk membuat sendiri. Oke, tips yang menarik banget nih Mas. Cuman memang saya nodong ya Mas Fikri ya, istilahnya buat membantu teman-teman biar bisa menjadi apa ya, pembelajaran buat teman-teman sebelum benar-benar masuk ke dalam usaha snack. Oke. Ini saya juga menyediakan support system dari teman-teman yang memang mau gabung jadi mitranya Murah-Muring juga bisa. Oh gitu. Oh. Iya, yang motivasi sekarang mau belajar untuk mau jadi reseller snack atau mau jadi penjual snack, boleh. Oh, siap. Todongan saya berhasil ya. Oke, tapi kita nggak bisa lama-lama Mas Fikri. Jadi kalau teman-teman nanti banyak yang akan perlu ditanyakan, teman-teman bisa tanya ke kolom komentar. Nanti mungkin kalau Mas Fikri ada waktu juga akan saya ajak untuk diskusi lagi. Untuk menutup perbincangan kita ini Mas Fikri, jadi boleh saya minta nih saran atau tips ke teman-teman. Bisa apa ini? Yang mau mulai usaha, terutama mulai usaha. Entah itu keripik atau apa, bebas. Kalau untuk yang mulai usaha, biasanya kelemahan utama adalah kebanyakan mikir. Mau usaha ini, pingin itu, pingin ini, tapi nggak jalan-jalan. Nggak ada actionnya. Banyak mikirnya, banyak rencananya, banyak planningnya, tapi nggak ada eksekusi. Nah, tipsnya eksekusilah yang ada dulu. Karena di dalam bisnis yang susah itu langkah pertama. Yang susah. Pertama berhubungan dengan masalah mentalitas. Takut rugi lah, takut jalan dulu aja. Nanti sambil berjalan kita benahi sistemnya, marketingnya, produknya dan lain-lainnya. Gitu. Baik. Menarik. Mulai dulu sebisanya, nggak harus kayak produknya yang wah dulu. Yang pentingnya ada dulu. Bahkan saya dulu punya teman dari awal usahanya apa? Jual pulsa dulu. Nggak apa-apa. Ada juga yang jualan apa itu? Jualan hijab dulu. Lama-lama sekarang udah bisa bikin konveksi sendiri. Karena jual pulsa sekarang juga bisa bikin sistem sendiri. Waduh, gila. Berarti memang kata-kata menarik adalah yang susah dari bisnis itu adalah langkah utamanya. Betul. Mulai aja dulu. Oke, teman-teman baru mulai. Semoga ini menginspirasi teman-teman. Hanya itu saja dulu. Nah, untuk selanjutnya semoga kita bisa berjumpa lagi ya, Mas Fikri. Jadi sekian dari channel Baru Mulai. Saya Tarmizi, jangan lupa subscribe, dan Mas Fikri juga kayaknya habis ini ada channel, jadi ikuti aja mungkin ke Instagramnya juga gitu ya. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Oke, terima kasih.